Hai guys, welcome to my YouTube channel. By the way, hari ini aku akan bikin video tentang May Book World. Jadi buku apa aja yang aku baca selama bulan Mei kemarin. Oke, kita lihat buku apa aja. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari buku pertama. Di buku pertama ada Rapi Jali by De Lestari, bercerita tentang seorang gadis remaja bernama Pink yang jago nyetem musik, jago bermain musik, bahkan tanpa melihat not balok gitu. Dia belajar dari kakeknya. Awalnya Pink itu tinggal di sebuah desa di Batu Keras, dan ketika kakeknya meninggal dia harus pindah ke Jakarta, terus menyelesaikan diri dengan lingkungan baru, sekolah baru, kehidupan baru. By the way, buku ini tentang remaja, ada unsur cintanya, ada politiknya, ada persahabatan, keluarga. Untuk De Lestari sendiri ini aku kasih 3,5 dari 5. Oke, kita lanjut ke buku kedua. Di buku kedua ada Penance by Minato Kanae. Ini buku kedua Minato Kanae yang aku baca setelah Confession. Dan ya, aku juga suka buku ini. Buku ini tuh bercerita tentang seorang gadis 10 tahun yang meninggal, dibunuh ketika bermain dengan teman-temannya. Dan buku ini berlatar 10 tahun setelah kejadian pembunuhan Emily itu. Banyak hal terjadi pada keempat temannya itu, psikologi teman-temannya itu jadi terganggu akibat pembunuhan itu. Dan dia, yang serunya itu, dia diancam sama orang tuanya Emily, ibunya Emily, sampai mereka trauma, sampai mereka kepikiran, sampai mereka dewasa, sehingga kehidupan mereka jadi nggak normal lagi. Dan seperti biasa, Minato Kanae selalu ngasih twist-twist yang kayak kita nggak nyangka gitu. Oh, plot twistnya kayak gini gitu. Aku kasih 4 dari 5 untuk Confession. Oke, kita lanjut ke buku ketiga. Ada Melis by Keigo Higashino. Ini buku pertama Keigo Higashino yang aku baca. Buku ini tuh bercerita tentang seorang penulis bernama Hidaka ditemukan meninggal di rumahnya oleh sahabatnya sendiri dan istrinya, dalam kondisi rumahnya itu terkunci, ruang kerjanya itu terkunci, dan dia ditemukan meninggal di dalam ruangan yang terkunci itu gitu. Di buku ini menceritakan bagaimana detektif Kaga mengungkap pembunuhan itu, dan setelah si pelaku mengakui pembunuhan itu, detektif Kaga tetap kayak mencari apa sih motifnya gitu. Kok ada orang yang bisa ngebunuh gitu. Dia cari motif sebenarnya dari pembunuhan ini. Aku suka banget tulisan Keigo Higashino, dan aku jadi abis baca ini jadi beli semua buku Keigo Higashino yang udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Oke, lanjut ke buku keempat yang aku baca. Ada Kesetiaan Mr. X dari Keigo Higashino juga. Buku kedua Keigo Higashino yang aku baca setelah Melis. Buku ini tuh di awal-awal sudah disuguhi dengan pembunuhan. Motif pembunuhannya juga karena cinta, pengorbanan gitu. Bagaimana si Mr. X rela melakukan segalanya demi orang yang dia cintai. Jadi di awal cerita itu kita sudah tahu pembunuhnya siapa, tapi bagaimana detektif Galileo, ini seri detektif Galileo, bagaimana detektif Galileo mengungkapkan pembunuhan itu serunya di situ tuh. Ada plot twist di cerita ini. Aku rekomendasiin banget buku ini buat kalian yang belum pernah baca Keigo. Coba deh baca buku ini. Ini bagus, aku kasih 4 dari 5. Oke, lanjut ke buku kelima yang aku baca, itu Ferris Wheel at Night by Minato Kanae lagi. Ferris Wheel ini tuh bercerita tentang dua keluarga yang tinggal di sebuah perumahan elit, yaitu disebut Bukit Hibari. Ada keluarga Endo dan keluarga Takahashi. Suatu malam, keluarga Takahashi itu ditemukan meninggal di Bukit Hibari yang dibunuh oleh istrinya sendiri. Apa penyebab pembunuhannya itu, baca di buku ini. Terus yang jadi masalah itu gimana orang-orang memandang anak mereka, apakah mereka dipandang jadi sebagai anak pembunuh atau anak korban gitu. Buku ini mengingatkan sama film Korea yaitu Sky Castle. Mirip-mirip ceritanya tentang keluarga yang tinggal di perumahan elit yang kelihatannya mereka bahagia, tapi ternyata mereka punya masalah masing-masing gitu. Aku suka buku ini. Aku kasih 4 dari 5. Ke buku ke-6 ada Funicula Before Coffee Get Cold. Buku ini tuh bercerita tentang sebuah kafe
yang bernama funicula yang bisa membawa pengunjungnya melakukan perjalanan ke masa lalu ataupun masa depan, dengan catatan itu tidak akan mengubah masa depan mereka. Mereka bisa melakukan perjalanan itu dengan beberapa syarat, kalau nggak salah ada 4 syarat. Kayak mereka nggak bisa ninggalin kursi yang mereka duduki, mereka cuma bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di cafe itu, terus mereka harus kembali sebelum kopinya dingin gitu. Terus buku ini tuh menarik, cuman yang aku kurang suka itu dia nggak ngejelasin tentang gadis berbaju putih yang ada di cerita ini, cuman dijelasin sepintas doang. Padahal aku penasaran sama si gadis berbaju putih itu, gimana dia bisa menjadi hantu gitu. Lanjut ke buku ke-7 kalau nggak salah, ini Shadow and Bone by Leigh Bardugo. Ini buku pertama Leigh Bardugo yang aku baca. Ini tuh trilogi bercerita tentang dunia Grisha. Buku ini menceritakan Alina, seorang pembuat peta, dan temannya Mal, seorang pelacak. Suatu saat mereka disuruh untuk menyeberangi selubung. Ketika mereka menyeberangi selubung dan teman-teman mereka diserang oleh makhluk gaib gitu, Alina tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang bahkan dia sendiri tuh nggak sadar kalau dia punya kekuatan itu. Terus di sini ada sang kelam, adalah pemimpin Grisha. Walaupun dia penjahat ya, tapi aku suka banget sama dia. Aku suka sama sang kelam. Ini buku pertama dari trilogi Shadow and Bone, dan aku akan baca buku kedua dan ketiganya. Terus ada Six of Crows juga lanjutannya kalau nggak salah. Oke, lanjut ke buku terakhir yang aku baca di bulan Mei, ada Girls in the Dark by Akio Shirikako. By the way, ini tuh buku pertama Akio Shirikako yang aku baca dan aku langsung suka sama Akio Shirikako. By the way, buku ini tuh bercerita tentang Itsumi yang ditemukan meninggal di sekolahnya. Itsumi adalah ketua klub sastra elit di sekolah itu. Ketika Itsumi meninggal, temennya itu membuat pertemuan yang mereka sebut nabe. Jadi pertemuan itu kayak teman-temannya tuh disuruh bawa berbahan-bahan gitu loh yang ditaruh di kuali gitu buat mereka campurin. Mereka wajib minum dan makan gitu. Terus dalam pertemuan ini teman-teman Itsumi itu diminta membuat cerita tentang kematian Itsumi versi mereka, dan ceritanya itu nggak ada yang cocok, semuanya saling tuduh. Terus jadi kita kayak bingung gitu mau percaya sama siapa, dan terakhir kayak hah, kok kayak gitu. Sumpah ini bagus banget, aku kasih 4,5 dari 5. Jadi itu aja buku yang aku baca di bulan Mei. Ada berapa ini, 8 ya kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye.